Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait perancangan kontrak. Di antara nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Bayu Subiantoro dengan NIM 401190235, dan yang kedua Farida Yosa Putri dengan NIM 401190251, dan yang terakhir ada Felianti Dwi Wulandari dengan NIM 401190253. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu misi perancangan kontrak. Nah, di sini perancang kontrak atau kontrak drafter yang baik mempunyai 3 misi besar yang harus dicapai dalam perancangan kontrak. Yang pertama ada secara maksimal mengakomodasi perlindungan haknya atau hak yang diwakilinya dalam kontrak. Di sini dijelaskan bahwasanya keberhasilan dari kontrak antara lain ditentukan oleh keberhasilan proses perancangan dan negosiasinya, yang akhirnya akan menghasilkan bentuk kesepakatan yang secara maksimal dapat mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masing-masing pihak yang berkontrak. Nah, di sini memiliki arti bahwasanya jika salah satu pihak yang berkontrak adalah pihak yang diwakili seorang kontrak drafter atau pihak berkontrak adalah kontrak drafter itu sendiri, paling tidak harus dapat dipastikan bahwa perlindungan hak dari orang telah dapat dilakukan secara maksimal ketika kontrak dirancang dan disepakati, bukan ketika permasalahan telah timbul dari kontrak yang telah disepakati tersebut di kemudian hari. Yang kedua, menghindari atau meminimalisasi potensi masalah. Seorang perancang kontrak yang baik akan selalu berusaha meminimalisasi potensi konflik dari kontrak yang dirancangnya, antara lain dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang sederhana, tegas, dan jelas, dan tidak bertele-tele, yang membuat kedua pihak yang berkontrak sama-sama mengerti maksud sebenarnya dari perikatan-perikatan, sehingga akan meminimalisasi potensi hadirnya konflik dari penggunaan kata-kata dalam kontrak. Walaupun kontrak telah dirancang dengan sangat baik, memang tidak menjamin akan terhindar sama sekali dari potensi terjadinya sengketa atau konflik. Artinya, seluruh rancangan kontrak yang dibuat sangat baik akan dibuktikan dalam pelaksanaannya hingga seluruh hak dan kewajiban terpenuhi dengan sempurna pada waktu dan tata cara yang disepakati oleh pihak-pihak berkontrak. Potensi konflik hanya dapat diminimalkan, tetapi sangat sulit kiranya untuk sama sekali dihilangkan. Untuk itulah, di mata seorang perancang kontrak akan tetap dirancangnya sampai pada asumsi kemungkinan nantinya kontrak terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan lagi secara kekeluargaan atau secara damai. Sehubungan dengan itu, kewenangan pengadilan negeri dalam hal ini merupakan salah satu perhatian dari seorang perancang kontrak untuk masalah sengketa kontraknya tersebut. Kontrak yang tidak mempunyai bentuk yang baku. Dalam perancangannya, kontrak tidak mempunyai ukuran tertentu dari jumlah kata-kata atau klausal yang akan digunakan. Begitu juga pada susunan perikatan-perikatan yang akan disepakati dan ukuran kertas yang digunakan sebagai media dari kontrak. Artinya, walaupun disajikan dalam bentuk susunan yang tidak lazim, kontrak tetap sah dan mengikat kedua belah pihak sepanjang kontrak tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Meskipun dari sisi format, kontrak pada dasarnya tidak mempunyai gambaran maksimum tentang berapa pasal atau berapa tebalnya kontrak yang harus dirancang untuk objek perikatan tertentu, namun dapatlah diukur bahwa kontrak yang paling baik tidak harus mempunyai hal-hal minimum yang wajib dipenuhi. Selanjutnya, dengan berpegangan pada prinsip-prinsip, penulis berpendapat bahwa pada kontrak yang baik paling tidak berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, judul kontrak. Judul sangat diperlukan sebagai identitas yang menggambarkan maksud dan area yang akan disepakati para pihak. Umumnya, judul kontrak tidak berbeda dengan isi kesepakatan kontrak. Yang kedua, hari dan tanggal pendataan kontrak. Tanggal ini akan menentukan pada kontrak disepakati para pihak dan kapan mulai menjadi berlaku untuk mengatur dan kewajiban kedua belah pihak. Ketiga, para pihak yang berkontrak. Tanpa subjek kontrak
kontrak tidak ada bila dihubungkan dengan syarat kedua pasal 1320 KUH Perdata. Lebih jauh ditegaskan bahwa para pihak haruslah mempunyai kejelasan status hukum dalam kepastiannya sebagai subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Yang keempat, latar belakang atau pertimbangan yang mendasari terjadinya kontrak. Banyak kontrak drafter atau para pihak berkontrak merasa perlu menerangkan latar belakang masing-masing pihak dalam melakukan kontrak, walaupun tidak merupakan bagian perikatan dari kontrak, tapi faktanya yang dihadirkan dalam konsideran sangat penting kiranya bagi pengenalan dasar dari kehadiran kontrak itu sendiri. Yang kelima, usul definisi, mengingat upaya aktivitas bisnis sangat menuntut kepercayaan dan sangat menghindarkan potensi konflik sekecil apapun, maka penulis berpendapat bahwa klausul definisi sangat penting untuk dimasukkan dalam format kontrak yang baik untuk sebisa mungkin memperkecil potensi konflik yang sangat tidak diinginkan dalam dunia bisnis. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.